Selamat siang, sahabat-sahabatku yang baik. Kita bertemu lagi siang hari ini, dan saya mau bercerita tentang hal yang sederhana saja buat kita, dan ini berdasarkan pengalaman pribadi, juga nanti berdasarkan kisah dari teman-teman saya yang kemudian terseringkan dalam beberapa momen. Saya berasal dari sebuah daerah di Sumatera Utara, dan sebagai anak daerah, tentu ketika kami keluar dari sana, ada sebuah situasi di mana kami tidak terlalu percaya diri. Tidak terlalu percaya diri karena kami merasa kami memiliki keterbatasan tertentu. Apa itu? Katakan sajalah keterbatasan dalam berbahasa. Kebiasaan di daerah, kita akan sering menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi. Kendati pun memang di sekolah, ya kita belajar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi bahasa daerah itu adalah bahasa yang sangat melekat sehari-hari dalam kehidupan keseharian. Berkomunikasi dengan bahasa daerah, kalaupun kemudian kita menggunakan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesianya itu tentu saja dengan logat daerah. Kita sangat tahu bagaimana kemudian ketika di perantauan saya bertemu dengan teman-teman yang sedaerah, walaupun menggunakan bahasa Indonesia, tapi selalu ada logat daerah itu. Dan saya bertemu itu, saya mengetahui itu, saya mengalami itu dari sekian banyak teman-teman saya yang juga berasal dari daerah. Mereka akan membawa logat daerahnya, kendati pun menggunakan bahasa Indonesia. Ini keterbatasan yang pertama. Keterbatasan yang kedua, seperti yang saya alami, kami merasa bahwa dalam level intelektualitas, pada momen-momen awal kita merasa bahwa ada standar mediocre lah ya. Kita ada di level kedua atau ketiga, sedangkan mereka yang sudah berada di kota, tentu kita merasa bahwa kecerdasan mereka, kehebatan mereka pasti melebihi kita. Kendati pun ini baru perasaan loh ya. Belum tentu bahwa itu adalah hal yang benar. Yang ketiga, sebagai orang daerah, saya merasa, beberapa teman-teman saya merasa bahwa bagaimana saya menyebutkannya ya, tentang properti, tentang harta milik, atau apa yang kita bawa, apa yang kita punya pada waktu itu, tentu saja jauh berbeda dengan teman-teman yang sudah ada di kota. Ya katakan sajalah, teman-teman yang ada di kota ketika mereka kuliah, ya sudah naik motor, mereka bisa pergi kemana-mana. Sebagai anak daerah yang baru sampai di kota, ya kita naik angkot. Ibaratnya seperti begitu. Jadi, ini pengalaman yang sering dibawa oleh teman-teman. Dan saya mengatakan kepada kita semua, tentu ini adalah sebuah pembawaan yang pertama. Sebelum nanti kita akan masuk pada sebuah proses yang disebut dengan masa orientasi. Kita masuk sekolah baru, tentu ada masa orientasinya, pengenalan istilahnya. Kita masuk ke sebuah lingkup
pekerjaan yang baru, di sebuah institusi yang baru, tentu ada proses pengenalan. Sebutannya, kita pergi ke daerah yang baru, tentu ada proses pengenalan. Inilah yang saya sebut dengan orientasi. Sama seperti ketika kita bahkan dari dalam negeri, lalu kemudian mau ke luar negeri untuk kuliah, katakan begitu, maka ada proses orientasinya. Mulai dari belajar bahasa dulu, kalau kita ke negara yang berbahasa Inggris, ya kita harus tes TOEFL dalam bahasa Inggris dulu. Kalau kita ke negara yang berbahasa Prancis, berbahasa Jerman, berbahasa Mandarin tentunya, ya kita harus belajar tentang bahasa-bahasa itu. Baru kemudian kita belajar tentang culture, kebudayaan, cara mereka berpikir. Dan inilah yang kemudian saya sebut dengan masa orientasi. Buat saya, masa orientasi itu adalah masa melihat, mengamati. Di sana mungkin dari daerah kita seakan-akan tiba-tiba jatuh, masuk di tempat tersebut, lalu kita melihat, oh ya, begitu padatnya kendaraan, bangunan-bangunan begitu megah, lalu lintas begitu cepat, harga makanan yang variatif, jenis makanan yang kemudian juga sangat variatif. Dan kita mengalami itu, kita melihat. Baru proses yang kedua adalah tentu saja setelah mulai kita ngalamin hari-harinya. Oh ya, cara mereka berbicara adalah seperti ini. Kalau kita di Jawa Barat tentu sebagian besar orang akan menggunakan bahasa Sunda. Dan kita ngalamin bagaimana kemudian logat bahasa Sunda. Kita ngalamin bagaimana mereka berbahasa Sunda. Kita ngalamin bagaimana kita harus berbicara dalam bahasa Sunda dengan logat yang masih terbata-bata, dengan nafas yang masih terengah-engah. Baru yang kemudian, bagian yang ketiga dari proses orientasi itu adalah mengikuti apa yang ada. Kita melihat bagaimana orang-orang cepatnya berkomunikasi, bagaimana orang-orang cepatnya untuk beradaptasi, bagaimana orang-orang cepatnya untuk melakukan sesuatu, dan kita mulai mengikuti. Oleh karena masa orientasi itulah, maka hal-hal yang bersifat kedaerahan tadi, dalam konteks keterbatasan tadi, perlahan-lahan kemudian menjadi begitu berubah sekarang. Sehingga yang dulunya kita merasa logat kita dalam bahasa Indonesia masih kedaerahan, sekarang sudah sangat terbuka, sangat menjadi maksimal, karena kita harus berkomunikasi dengan orang yang lain. Dahulu pengalaman saya, ketika di daerah kami harus berbicara rada keras volumenya, ketika bertemu dengan teman-teman yang ada di sini dengan nada yang lembut, nada yang halus, kadang-kadang saya berpikir, kok mereka berbicara begitu kecil sekali ya volumenya. Kadang-kadang dia langsung merasa, ini mereka ngomong apa sih? Dan kita kemudian mengalami itu, mengikuti itu, sampai berkomunikasi dengan orang yang lain pun, pada akhirnya menjadi begitu gampang. Dalam level intelektual, ketika kita sudah mulai berorientasi, beradaptasi, mengikuti, dan ketahuan bahwa sebenarnya kita yang berasal dari daerah itu, kecerdasan kita bisa bersaing dengan mereka-mereka yang ada di kota. Bahkan, walaupun kemudian kita sering merasa diri bahwa kita berasal dari daerah dengan fasilitas, dengan properti, dengan apa yang kita punya sangat-sangat terbatas, sebenarnya ketika kita melakukan sebuah loncatan yang lebih, kita mampu kok. Satu pengalaman teman saya pernah bercerita seperti begini. Bahkan ketika setelah dia lulus kuliah, lalu kemudian harus tes, psikotes, untuk masuk di sebuah pekerjaan tertentu, dan dia mengatakan sebenarnya dia tidak lulus secara IQ untuk masuk di dalam institusi tersebut.
Tapi karena ada value yang lain yang dilihat, maka dia diberi kesempatan. Sahabatku yang baik, apa yang terjadi? Orientasi itu sangat penting. Ia melihat, ia mengalami, ia mengikuti, sampai kemudian posisinya di institusi tersebut sampai di level manajer. Bahkan selama proses kemudian dia ada di sana, ia pun kuliah sampai lulus doktoratnya. Maka lihatlah bagaimana manusia tidak terpaku pada keterbatasan. Maka value yang paling penting itu adalah soal ketekunan atau kegigihan. Kita mungkin mengalami atau memiliki keterbatasan tertentu, tapi karena ketekunan, bertahan pada situasi yang baru, dan mencoba mengangkat kemampuan kita sampai pada level yang paling baik yang kita punya, maka kita akan sampai pada hal yang kita inginkan. Teman saya yang lain yang juga berasal dari daerah bercerita bahwa setelah lulus dari kuliah, dia memiliki prinsip bahwa toga atau foto ketika wisuda bukanlah alat untuk memuluskan karir yang akan bagus di masa depan. Maka ia memutuskan untuk mencoba hal-hal yang baru. Dia bekerja di bagian yang sangat jauh berbeda dari lulusan fakultasnya. Dan di sana dia harus mengeksplorasi diri, tentu lagi-lagi. Dia harus masuk pada masa orientasi. Dan di sana segala kemampuan harus di-upgrade. Baik secara intelektual, baik secara emosional, baik secara spiritual, baik secara adversity, daya tahannya. Dia harus memanage-nya di sana, dia harus upgrade di sana, sampai hari ini dia berada pada posisi redaksi. Lihatlah, banyak orang akan melampaui keterbatasan ketika ada ketekunan di dalamnya, ketika ada proses kegigihan di dalam. Saya berharap saudara-saudara semua yang juga mendengarkan kisah singkat dari meloncat menjadi lebih baik, hari ini kita pun mampu mencapai hal-hal yang terbaik lagi. Semangat buat kita semua.